silahkan dimulai dengan dipimpin dengan doa teman-temannya dan kemudian memperkenalkan diri dan masuk ke materi. Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Sebelum presentasi ini dimulai, ada lebih baiknya untuk dimulai dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, saya Sania Aprilia dengan NIM 1217129 akan mempresentasikan mengenai investigasi pengadaan dan forensik komputer. Nah, yang pertama, pengadaan publik itu merupakan sistem pengadaan diyakininya sebagai sumber utama bagi kebocoran anggaran yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin di Indonesia. Nah, sistem pengadaan itu sebenarnya harus dilakukannya dengan efektif supaya dapat memastikan bahwa dana publik itu dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Nah, pengadaan publik yang efektif itu harus ada yang pertama kerangka hukum yang jelas, komprehensif dan transparan. Nah, di sini nanti ada seperti kriteria untuk mendapatkan kontrak, pemberian kontrak yang didasarkan atas kriteria yang objektif bagi penawar, kemudian pemaparan publik bagi penawaran tersebut, kemudian dan akses terhadap mekanisme penjualan untuk keluhan penawar. Yang kedua, kejelasan tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional. Nah, ini memastikan bahwa aturan-aturan yang sebelumnya itu sudah ditaati dan mengenakan sanksi-sanksi jika aturan tersebut dilanggar. Nah, itu baru bisa dilakukan kalau kerangka hukumnya itu sudah jelas. Kemudian yang ketiga, organisasi bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat. Nah, adanya badan yang bisa memiliki wewenang dan independensi untuk bertindak tanpa takut atau pilih kasih dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dan ada sistem penegakan, kejelasan aturan dan fungsi ini kalau tidak disertai dengan penegakan juga tidak ada artinya. Kemudian yang terakhir itu adalah staf yang terlatih, yaitu bisa memastikan sistem pengadaan itu sudah sehat. Nah, menurut Pengadaan Nasional Bank Dunia untuk Indonesia ini menyimpulkan sistem pengadaan di Indonesia tidak berfungsi. Kemudian dari majalah Mingguan Tempo juga mengungkapkan pengaturan-pengaturan kolusif yang terorganisasi rapi ini menimbulkan kerugian substansial bagi bendahara pemerintah. Nah, aturan-aturan kolusif itu menunjukkan adanya keterlibatan aktif pejabat pemerintah di bagian dari proses pengadaan menggunakan teknik-teknik seperti spesifikasi yang membatasi, pemilahan paket kontrak, prosedur penanganan tidak bersaing, pemasangan iklan secara terbatas, masa pengajuan penawaran yang dipersingkat, dan pelanggaran kerahasiaan selama proses pengadaan. Nah, berikut adalah faktor kerangka akuntabilitas pengadaan itu gagal. Yang pertama, ada kerangka hukum yang cacat. Kerangka hukum yang cacat ini menyebabkan bahwa menjadi tidak jelas gitu antara aturan-aturannya, kemudian yang berdampak pada tanggung jawab yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan. Kemudian pemerintah tidak terorganisasi untuk menangani pengadaan. Nah, ini maksudnya pemerintah tidak ada badan yang bisa mengatur atau bertanggung jawab untuk sistem pengadaan ini. Nah, sehingga karena badan itu tidak ada, jadi Bappenas dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah itu yang membagi tanggung jawab tersebut. Tapi sebenarnya mereka tidak mempunyai tanggung jawab formal atas kebijakan pengadaan. Kemudian yang ketiga, insentif terdistorsi. Nah, akibat dari pemerintahan yang buruk,
dan peradilan yang lemah, ini kerangka insentif melenceng jauh sehingga tidak ada imbalan untuk efisiensi dan kejujuran, dan tidak ada hukum untuk korupsi. Nah, ini bisa dilihat dari bagian mereka yang mendominasi di pengadaan publik, tidak adanya mekanisme keluhan, atau anggota panitia lelang tidak mempunyai pelatihan untuk melakukan tugas mereka dengan baik, dan seperti itu. Kemudian pengadaan dilakukan di balik pintu tertutup atau tidak transparan. Nah, ini menyebabkan dari insentif-insentif yang buruk tersebut ini malah jadi diperkuat, dan pengauditan yang lemah. Dan pengauditan yang lemah ini walaupun mungkin pengauditan sudah dilakukan secara efektif, tapi sektor peradilan tidak berfungsi memastikan bahwa mereka yang menyalahgunakan proses pengadaan tidak akan memikul akibat-akibatnya. Nah, sehingga diketahui kalau ini sistem pengadaan ini secara efektif tidak ada mekanisme penegak. Kemudian Kepres nomor 80 tahun 2003 ini dikeluarkan dengan tujuannya agar pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN atau APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Nah, dalam proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama itu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Kemudian dalam melakukan investigasi pengadaan itu terdapat 3 tahapan besar. Yang pertama, pratender. Nah, dalam tahap pratender ini ada 2 skema fraud. Yang pertama itu penentuan kebutuhan, dan yang kedua itu penentuan spek. Penentuan kebutuhan ini terjadi persekongkolan antara pejabat atau pegawai dari lembaga yang membeli dengan supplier. Jadi nanti adanya uang suap gitu. Kemudian untuk penentuan spek ini yang menjadi sasarannya itu yang pertama itu ada kontraknya memang sengaja dibuat dengan ceroboh. Kemudian adanya persekongkolan dan penyuapan yang memang sengaja spek itu dibuat tidak jelas. Kemudian yang terakhir ini spek dibikin dengan pengertian bahwa ia akan diubah. Jadi dengan spek sementara ini menyebabkan pesaing lain itu sulit untuk memenuhi persyaratan, sehingga ini menguntungkan buat pemenang tender yang memang sudah ditentukan itu bahwa setelah pemenang tender ini ditunjuk, ya akan lebih leluasa untuk memenuhinya. Dan dalam tahap yang kedua itu ada penawaran dan negosiasi. Nah, dalam tahap ini skema fraud yang terjadi itu biasanya ada permainan yang berkenaan dengan pemasukan dokumen penawaran, atau biasanya juga dihalang-halangi penyampaian dokumen penawarannya, kemudian menyampaikan dokumen penawarannya pura-pura. Terus ada manipulasi persaingan terbuka, yaitu nanti adanya persekongkolan di antara pembeli dan sebagian peserta tender. Kemudian tender arisan itu sudah ditentukan pemenang tendernya sebelum dokumen penawaran itu dibuka. Kemudian adanya permainan harga yang memang dibuat harganya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Nah, dalam tahap ini skema fraudnya itu ada substitusi dan kekeliruan dalam perhitungan pembebanan. Nah, substitusi itu biasanya dilakukannya macam-macam bentuknya, yang bisa dari pengiriman barang yang mutunya itu diganti jadi lebih rendah, terus pengiriman barangnya palsu, terus atau mungkin yang dipalsukan itu sertifikatnya yang menunjukkan asli barang mutunya itu. Kemudian kekeliruan dalam perhitungan pembebanan ini berupa kekeliruan perhitungan yang misalnya ada biaya yang boleh dan tidak boleh dibebankan ke proyek. Terus ada kekeliruan dalam pembebanan biaya material atau tenaga kerja.
berikut ada diagram skema fraudnya yang tadi, tahap pretender, tahap penawaran, dan tahap pelaksanaannya. Selanjutnya ada komputer. Ini bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi fraud dalam pengadaan. Nah, program khusus yang dibuat itu seperti ACL itu dibuat untuk mengidentifikasi penyuplai dengan alamat PO Box, penyuplai dengan alamat yang sama dengan pegawai, kontrak yang gagal dalam proses tender, pembayaran dengan penyuplai tertentu dalam jangka waktu tertentu, pembayaran yang tidak melalui sistem, pegawai atau konsultan yang dalam hari yang sama menangani proyek yang bukan untuk pembeli. Ada forensik komputer. Forensik komputer ini merupakan penerapan teknik-teknik analitis dan investigatif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital. Nah, proses hukum yang mengisyaratkan adanya tindak pidana, sengketa perdata, dan hukum administratif dalam forensik komputer dikenal sebagai cybercrime. Nah, dalam melakukan forensik komputer ini ada 3 langkah utama. Yang pertama, imaging, itu mengambil image. Maksudnya ini dari mengambil barang buktinya itu, kemudian processing. Nah, dari yang sebelumnya diambil itu maksudnya di cloning atau yang jadi menciptakan ada bayangan cermin itu. Kemudian diproses itu dengan cara dipulihkan buktinya. Kalau yang misalnya ada file yang sudah terlanjur dihapus atau sudah ditulis kembali seperti itu, supaya bisa jadi sama dengan data yang aslinya. Kemudian setelah diprosesing itu dianalisis yang merupakan hasil temuan-temuannya yang didapatkan. Dari yang sudah dilakukan sebelumnya ini kan, ahli komputer forensik ini memang mencari bukti kejahatan. Nah, perlindungan terhadap barang bukti ini untuk memastikan yang pertama tidak ada kemungkinan data rusak, dihancurkan atau tidak lagi murni. Kemudian tidak ada kemungkinan masuknya virus sejak kedatangan penyidik. Semua bukti yang diperoleh ditangani sedemikian rupa sehingga terlindung dari kerusakan mekanis dan kerusakan elektromagnetik. Ada mata rantai penyimpanan, pengawasan, dan dokumentasi yang berkesinambungan atas bukti dan barang bukti. Terhentinya kegiatan usaha ditekan serendah mungkin dan semua informasi yang dilindungi UU tidak boleh disadap. Nah, kemudian pemakai dari bukti forensik komputer ini umumnya hampir sama dengan pemakai jasa akuntansi forensik. Yang pertama itu para penyidik dan penuntut umum, kedua litigasi dalam kasus perdata, ketiga perusahaan asuransi yang berusaha menghentikan klaim karena adanya fraud, keempat perusahaan yang menangani tuduhan pelecehan seksual di tempat atau asset misappropriation termasuk rahasia dagang, korupsi, dan informasi konfidensial lainnya. Kemudian individu dalam kasus perceraian dan pelecehan seksual. Dalam komputer forensik ini juga ada spesifikasi dari Disk Imaging Tool atau DIT. Nah, itu the National Institute of Standards and Technology atau NIST ini mengatur untuk memberikan petunjuk yang memberikan keyakinan terhadap perangkat lunak yang digunakan dalam investigasi forensik. Nah, dalam dokumen NIST ini akan memperinci alat DIT yang digunakan dalam investigasi forensik yang memastikan bahwa alat-alat itu memenuhi syarat. Nah, itu seperti DIT tidak boleh mengubah objek aslinya. Terus kalau tidak ada kesalahan dalam mengakses objek aslinya, maka DIT akan menghasilkan bitstream duplicate atau bitstream image dari aslinya. Kemudian kesalahan input atau output, maka DIT akan menghasilkan qualified bitstream duplicate atau qualified bitstream image dari aslinya. DIT akan membuat daftar dari semua kesalahan input atau output dalam bentuk yang dapat diakses dan dibaca. Kemudian DIT dapat mengakses disk drive melalui satu atau lebih interface yang ditentukan. Dokumentasi berkenaan dengan persyaratan wajib harus benar. Kemudian kalau DIT mengopi sumber source ke tujuan akhir destination yang lebih besar dari sumbernya, maka DIT akan mendokumentasikan isi dari area yang tidak merupakan bagian dari kopian. Tapi kalau DIT mengopi sumber source ke tujuan akhir destination yang lebih kecil dari sumbernya, maka DIT akan memberitahu si pemakai user memotong kopiannya dan membuat catatan tentang apa yang dilakukannya.
Kemudian ada cloning atas data dalam ponsel. Nah, ini dengan mengklon data dalam telepon seluler yang dipakai untuk mengambil data seperti daftar nomor telepon, citra atau image berupa gambar dan video, pesan-pesan, daftar telepon masuk dan keluar, dan informasi mengenai identitas ponsel tersebut seperti email. Kemudian bukti digital ini dapat dijadikan sebagai barang bukti penting dalam pembuktian tentang terjadinya kejahatan. Nah, kalau sudah dalam keadaan darurat ini sudah disentuh atau sudah diakses, berarti harus ada tindakan yang didokumentasikan dengan cara-cara yang tepat diterima di pengadilan. Nah, selain komputer, itu ada beberapa peralatan elektronik yang digunakan sehari-hari ini yang bisa menyimpan informasi digital. Yang pertama itu ada telepon nirkabel, alat penyeranta, kemudian mesin fax, alat penunjuk ID si pengirim pesan, dan kartu cerdas. Kemudian ada perspektif hukum dari bukti digital. Yang pertama, penanganan perangkat keras dan lunak. Nah, ini dibedakan antara pemeriksaan di mana informasi yang dicari ada pada komputer yang mana pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan atas informasi yang disimpan offsite di tempat lain di mana komputer digunakan untuk mengakses data. Kemudian yang kedua, informasi hasil kejahatan. Nah, informasi hasil kejahatan ini bisa berupa penggandaan perangkat lunak dengan pelanggaran hak cipta atau harta kekayaan intelektual. Nah, ini seperti penggandaan buku-buku pedoman untuk menjalankan perangkat lunak dan pencurian informasi perusahaan atau negara yang dirahasiakan. Untuk praktik yang berlaku dalam penyitaan benda berwujud itu lazimnya juga berlaku untuk informasi yang merupakan hasil kejahatan. Dan informasi sebagai instrumen kejahatan. Dalam hal tertentu ini, informasi dapat digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan kejahatan. Nah, misalnya perangkat lunak itu memang dirancang khusus untuk membuka password untuk memperoleh daftar nomor kartu kredit yang hilang atau dicuri. Nah, kalau informasi tersebut sudah diduga adanya digunakan sebagai instrumen kejahatan, maka penyidik boleh atau dapat menyita. Kemudian informasi sebagai bukti kejahatan. Bukti kejahatan ini bisa berupa cetakan atau hard copy printouts. Nah, ini misalnya kalau pelaku mengaku bahwa ia buta komputer, tidak tahu isi dari database, namun fakta bahwa ia mempunyai hard copy printouts ini merupakan bantahan terhadap ketidakmampuannya menggunakan informasi dalam database. Pada itu informasi bisa digunakan sebagai bukti kejahatan. Kemudian yang selanjutnya, data mining atau penambangan data. Nah, salah satu definisinya itu adalah the extraction of hidden predictive information from large database. Nah, itu mengandung unsur yang pertama, ada sesuatu yang bisa diekstraksi atau ditarik ke permukaan. Kemudian yang diekstraksi itu adalah hidden predictive information atau informasi tersembunyi yang bersifat prediktif. Nah, yang ketiga, data yang ditambang ini berada dalam database yang sangat besar. Nah, database yang besar ini dapat digabungkan dengan database besar lainnya. Nah, melalui dari hal tersebut ini, penyidik bisa menambang banyak informasi. Nah, database yang besar ini yang membuat data yang banyak itu menjadi informasi yang seolah-olah itu tersembunyi, yang hanya bisa diangkat ke permukaan atau diekstraksi dengan menggunakan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada perkembangan data mining. Data mining ini siap untuk pada aplikasi bisnis, termasuk investigasi karena didukung oleh 3 teknologi yang saat ini sudah matang, yaitu pertama, teknologi untuk mengumpulkan data secara besar-besaran, dan adanya multiprosesor komputer yang sangat tangguh, dan tersedianya data mining algoritma. Terus lingkup data mining. Nah, dengan database yang cukup besar dan begitu baik ini, data mining
memberikan peluang dalam investigasi melalui kemampuan yang pertama automated prediction of trends and behavior. Itu data mining memproses pencarian informasi prediktif secara otomatis dalam database yang besar. Kemudian automated discovery of previously unknown patterns, itu data mining tools seperti menyapu database dan mengidentifikasi hidden patterns yang tidak diketahui sebelumnya dapat dilakukan dalam satu langkah saja. Kemudian data mining ini bekerjanya menggunakan menjembatani dua teknologi. Nah, itu teknologi yang berkenaan dengan informasi skala besar dengan teknologi yang berkenaan dengan sistem transaksi dan analitikal. Nah, kedua teknologi tersebut dikembangkan secara terpisah dan data mining menjadi mata rantai yang menghubungkan keduanya. Nah, perangkat lunak analitikal ini bisa bermacam-macam, diantaranya statistical, machine learning, dan neural networks. Nah, perangkat lunak ini umumnya mencari hubungan yang pertama classes atau data yang digunakan itu dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, kemudian clusters itu dikelompokkan menurut hubungan yang logis atau preferensi tertentu, kemudian associations untuk menunjukkan adanya keterkaitan, kemudian sequential patterns itu untuk mengantisipasi perilaku dan tren. Dan kemudian data mining ini ada 5 unsur. Yang pertama menyarikan, mengubah, dan mengirimkan data transaksi ke data warehouse system. Menyimpan dan mengelola data tersebut multidimensional database system. Dan memberikan data akses kepada business analysis dan information technology professionals. Itu termasuk investigator dan komputer financial spesialis. Kemudian menganalisis data dengan perangkat lunak aplikasi, menyajikan informasi dalam format yang tepat guna seperti gambar, grafik, dan tabel. Kemudian infrastruktur teknologi yang dibutuhkan. Nah, data mining application ini tersedia dalam sistem untuk semua ukuran bagi mainframer, client atau server, dan PC platforms dengan harga yang berkisar ribuan dolar dan untuk aplikasi yang paling kecil sampai $1 juta untuk setiap terabyte dalam aplikasi terbesar. Nah, terdapat dua hal kunci untuk menentukan teknologi, yang itu pertama besarnya database dan rumit atau kompleksnya serta besarnya queries. Kemudian suatu arsitektur untuk data mining. Untuk menerapkan teknik-teknik data mining yang mutakhir dengan baik, peralatan ini sebaiknya terintegrasi penuh dengan data warehouse dan alat analisis bisnis interaktif. Banyak data tools yang beroperasi di luar data warehouse sehingga membutuhkan langkah-langkah tambahan untuk data extracting, importing, dan analyzing. Dan ketika ada insights baru yang memerlukan implementasi operasional, alat yang terintegrasi dengan warehouse memudahkan aplikasi dari apa yang dihasilkan dari data mining. Dan ada data interrogation atau interogasi data. Nah, perangkat lunak ini dapat membantu auditor atau investigator melakukan data interogasi atau menimba data yang diperlukan dari sumber besar dan dalam. Nah, perangkat lunak berikut dapat melakukan data interrogation lainnya yang berguna untuk audit dan investigasi. Pertama itu mengekstrak data tertentu, kemudian mengekspor records yang dipilih untuk mencetakkan file baru yang akan digunakan dalam program lain, kemudian men-short data, mengclassify dan men-summarize, men-stratify data, melakukan analisis umur atau aging analysis, menggabungkan files yang memungkinkan dalam menghubungkan data yang berada dalam beberapa files, kemudian melakukan sampling dari data yang banyak, melakukan digital analysis berdasarkan Benford's Law. Kemudian ada Benford's Law ini merupakan perangkat lunak yang menyediakan Benford analisis ini memungkinkan investigator memusatkan perhatian pada potensi penyimpangan atau anomali. Nah, perangkat lunak tersebut tidak membuktikan bahwa fraud memang terjadi. Ia hanya menunjukkan ada hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam atas dasar-dasar perhitungan statistik. Kemudian dalam materi ini yang mengangkat kasusnya, pertama kasus Setia Novanto, yaitu melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa berupa eKTP. Kemudian untuk forensik komputernya ini mengangkat kasusnya dari rekaman CCTV Jessica. Nah,
ada kasus korupsi Setia Novanto ini diketahui bahwa Setia Novanto ini yang merupakan mantan ketua DPR ini telah melakukan kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang berupa penerapan kartu tanda penduduk elektronik ini yang menimbulkan nilai kerugian yang besar, juga melibatkan banyak sekali nama pejabat pemerintah baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Nah, diketahui juga kerugian yang dialami ini sebesar 2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar 5,9 triliun yang hampir 50% dana proyek KTP elektronik tersebut telah dikorupsi. Nah, terbukti dari kasus yang korupsi yang dilakukan Setia Novanto ini bahwa Setia Novanto skema fraudnya itu yang pertama berhasil menentukan barang kebutuhan, yaitu EKTP yang kemudian akan dilakukan korupsi. Kemudian diketahui juga Setia ini melakukan persekongkolan dengan banyak pihak untuk memanipulasi persaingan terbuka dan menentukan pemenang tender. Kemudian Setia juga melakukan kekeliruan dalam pembebanan yang dapat diketahui dengan adanya proses markup anggaran pada pos pengadaan barang dan jasa, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada negara. Nah, pada kasus korupsi pengadaan ini sebenarnya dapat dicegah dengan penggunaan sistem digital dalam pengadaan ini untuk menghemat nilai transaksi pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui tender elektronik. Namun, ada celah korupsi dalam sistem tersebut sehingga diperlukan adanya upaya untuk memperkuat sistem dan menutup celah korupsi dengan transparansi. Kemudian untuk forensik komputer mengenai CCTV kasus Jessica ini, diketahui bahwa dalam investigasi CCTV pada bagian ekstraksi video terdapat sistem prioritas yang khususnya pada sistem digital CCTV. Nah, pada digital CCTV yang diperlukan hanya video dengan parameter waktu atau lokasi yang sudah jelas, sehingga menjadi tidak efektif jika harus memproses semua file video yang terdapat pada DVR. Nah, selain itu, menyita atau mengambil DVR sebagai alat bukti akan menyebabkan rekaman CCTV ini berhenti merekam, sehingga ini harusnya merupakan langkah terakhir kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kemudian menurut saya ini dari kasus Setia Novanto ini menunjukkan bahwa proses pengauditan ini lemah sehingga kasus korupsi yang dilakukan ini bisa terjadi, kemudian melibatkan banyak pihak dari nama pejabat ini juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan itu berpengaruh karena kelompok minor yang tidak melakukan korupsi ini akan terdesak oleh kelompok mayor yang melakukan korupsi, sehingga tidak ada reward atau penghargaan bagi orang yang jujur, yang dapat menyebabkan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ini bisa semakin bertambah. Dan untuk kasus CCTV Jessica ini juga sebaiknya memang menggunakan berita acara pemeriksaan atau BAP dalam penyitaan barang bukti supaya bisa dianggap sebagai barang bukti yang sah di pengadilan. Kemudian saat dalam tahap forensik barang bukti digital ini, selain dari imaging juga perlu processing, yang artinya dapat memulihkan hasil cloning sehingga dapat menampilkan seperti penyimpanan data yang asli. Nah, ini memang dibutuhkan orang ahli digital forensik yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus hukum yang ada kaitannya dengan komputer dan media digital supaya bisa mendapatkan hasil yang tepat. Kemudian kesimpulan dan sarannya, bahwa dari sistem pengadaan barang dan jasa ini memang harus diupayakan supaya bisa berjalan dengan efektif, yaitu dengan yang memperhatikan yang pertama itu kerangka hukum yang jelas, kejelasan tanggung jawab, organisasi yang bertanggung jawab, kemudian adanya sistem penegakan dan staf yang terlatih. Nah, komputer ini juga memang bisa dijadikan sebagai alat bantu dalam menangani permasalahan, namun untuk
melakukan forensik terhadap barang bukti digital, itu memang diperlukan ahli digital forensik yang berpengalaman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kemudian dibuka untuk sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan pertama. Ada yang mau tanya? Itu udah banyak yang angkat tangan kan? Oh, di tempatku belum muncul. Ini yang baru angkat tangan, ini baru 2 atau memang sudah banyak? Saya di tempat saya ini baru munculnya 2. Sudah 3 orang. Udah banyak. Oke, yang pertama Claudia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Claudia NIM 1117.008. Saya ingin bertanya mengenai CCTV forensik. CCTV forensik itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, yang selanjutnya Feby. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Virasari dengan NIM 1217.114. Saya ingin bertanya, apakah komputer forensik ini termasuk dalam serangkaian metodologi yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya Iban. Baik, saya Ibanes dengan NIM 34 ingin bertanya, apa bedanya ahli digital forensik dengan ahli IT? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan meminta waktunya sebentar untuk memikirkan jawabannya. Baik, saya akan berusaha untuk menjawab dari pertanyaannya Claudia. CCTV forensik itu apa? Nah, menurut saya CCTV forensik itu merupakan subbidang digital forensik yang
dapat melakukan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi atau menemukan, mengumpulkan, memeriksa petunjuk dan bukti digital yang berupa video atau rekaman CCTV. Bagaimana, Saudari Claudia? Bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Sania. Kemudian untuk pertanyaan dari Feby, apakah komputer forensik ini serangkaian yang harus dilakukan dalam penyelidikan tindakan hukum? Nah, menurut saya harus dilihat dulu kasusnya itu seperti apa. Kalau kasusnya ini berhubungan dengan komputer dan media digital yang harus dianalisis seperti itu, ya memakai komputer forensik ini sebagai penyelidikan di kasus tersebut. Bagaimana, Saudari Feby? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian untuk Iban, apa bedanya dari ahli digital forensik dengan ahli IT? Nah, menurut saya ini ahli digital forensik itu orang yang ahli dalam teknologi informasi dan juga punya pengalaman untuk menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan komputer dan media digital. Tapi kalau ahli IT, orang yang punya atau ahli dalam bidang teknologi informasi tapi belum tentu punya pengalaman atau mungkin emang nggak punya pengalaman dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan komputer dan media digital. Bagaimana Saudara Iban? Terima kasih jawabannya Saudari Sania. Ya, terima kasih. Kemudian dibuka sesi penanya untuk 3 penanya selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya, ini di tempat saya memang tidak ada yang mengangkat tangan. Ini apakah sebenarnya sudah ada yang mengangkat tangan ya? Aku udah angkat tangan, San. Stefani. Ini Stefani sama Esther. Nah, sama Khalif. Oke. Iya. Yang pertama, Stefani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stefani Budiono dengan NIM 1217131. Saya ingin bertanya, apakah seorang ahli digital forensik diperbolehkan untuk melakukan pengeditan video? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, Esther. Mering, terima kasih atas kesempatannya. Saya Esther dengan NIM 1217112 ingin bertanya bagaimana pelaksanaan tender itu bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga, Khalif. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Akademi Gali Aktif dengan NIM 25 ingin menanyakan kepada penyampaian. Saya ingin bertanya mengenai tahapan dan persiapan penyelidikan dalam komputer forensik itu bagaimana? Ya, oke, terima kasih. Baik, saya meminta waktunya sebentar untuk memikirkan jawabannya.
Baik, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Stefani. Apakah ahli digital forensik ini diperbolehkan untuk melakukan pengeditan video? Menurut saya, asalkan pengeditan video yang dilakukan ini bisa bertujuan supaya kasus yang ditangani ini menjadi lebih jelas atau lebih mudah dipahami sehingga mendapatkan bukti-bukti atau petunjuk, itu menurut saya tidak masalah. Namun kalau pengeditannya yang sampai merubah faktanya, nah itu yang tidak diperkenankan. Bagaimana, Saudari Stefani? Iya, terima kasih. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Esther, untuk pelaksanaan tender dapat berjalan dengan baik. Nah, itu menurut saya pelaksanaan tender ini dapat dijalankan dengan transparansi dan keadilan, yaitu dengan cara merahasiakan informasi tender. Itu panitia tender bisa merahasiakan informasi dari peserta tender sehingga dapat menjaga informasi ini tidak bocor atau tertukar atau dimanipulasi untuk kepentingan peserta tender tertentu. Bagaimana, Esther? Oh iya, baik, terima kasih. Oke. Kemudian yang selanjutnya, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Khalif. Tahapan dan persiapan penyelidikan dalam komputer forensik. Nah, ini menurut saya yang pertama itu investigator ini menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan investigasi. Contohnya seperti surat dan dokumen resmi dan alat-alat yang digunakan. Kemudian mengumpulkan bukti dan pemeliharaan bukti yang disimpan untuk tahap selanjutnya. Kemudian dilakukan analisis untuk ditemukan adanya motif kejahatannya itu, dan kemudian itu bisa dilaporkan hasil temuannya. Bukti digital dari yang sudah dilakukan ini bisa disimpan supaya investigator ini juga bisa meninjau ulang proses investigasi yang telah dilakukan supaya penyelidikan yang selanjutnya ini bisa lebih baik lagi. Menurut saya seperti itu. Bagaimana, Saudara Khalif? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian 3 penanya selanjutnya. Aku San. Leti. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Leticia Audi, NIM 19. Saya ingin bertanya, apa saja yang dapat menjadi celah dari pengadaan barang dan jasa yang dapat berpotensi untuk timbulnya korupsi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Cindy. Iya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy dengan NIM 1217007. Saya ingin bertanya, bagaimana dalam melakukan verifikasi ulang hasil analisis ahli digital forensik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Novi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Novi dengan NIM 23 ingin bertanya, bagaimana peran masyarakat dalam membantu adanya pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya meminta waktunya sebentar untuk memikirkan jawabannya.
Baik, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Leti. Apa saja yang dapat menjadi celah dari korupsi pengadaan barang dan jasa ini? Yang pertama, menurut saya, dokumen kerangka acuan kerja atau KAK, kemudian dokumen riwayat harga perkiraan sementara, surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok unit layanan pengadaan, kemudian penetapan pemenang tender. Menurut saya di bagian itu yang bisa berpotensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Bagaimana Saudari Leti? Baik, sudah sangat mudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Bagaimana dalam melakukan verifikasi ulang hasil analisis dari ahli digital forensik. Nah, menurut saya ini harus dipastikan terlebih dahulu apakah memang benar orang itu tuh seorang ahli digital forensik atau hanya ahli digital yang berakting. Kalau memang benar ahli digital forensik, maka bisa dipastikan akan menggunakan tahapan dan prosedur yang sama. Pengujian atau verifikasi ulang itu hanya perlu mengikuti SOP dan tahapan pada dokumentasi yang dilakukan ahli digital forensik sebelumnya. Mungkin dalam pengujiannya bisa menggunakan tools yang tidak sama, tapi punya inti fungsinya yang sama sehingga hasilnya juga kurang lebih sama. Nah, dari situ nanti bisa dilakukan kayak kerjasamanya dari ahli digital forensik yang satu dengan yang lainnya itu. Bagaimana Saudari Cindy? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk dari Novi, partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa. Nah, dari yang setahu saya ini ada situs opentender.net yang bisa diakses oleh masyarakat, yang kalau masyarakat itu menemukan adanya penyimpangan dari pengadaan barang dan jasa ini bisa melaporkannya melalui opentender.net ini. Nah, opentender.net ini soalnya menyajikan pengadaan barang dan jasa maupun konstruksi yang melalui proses lelang elektronik sehingga masyarakat bisa mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan melaporkannya pada pihak yang berwenang. Bagaimana Saudari Novi? Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Sania. Baik, terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya Diana. Oke, Gracia, Diana. Gracia? Iya, selamat pagi. Nama saya Gracia Agatha dengan NIM 15. Saya ingin bertanya bagaimana untuk penanganan rekaman CCTV sebagai bukti yang sah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Diana? Iya, saya Diana dengan NIM 12 17 12 17 11 saya ingin menanyakan tentang bagaimana melihat ketepatan penempatan organisasi pengadaan pada struktur organisasi perusahaan. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya minta waktunya sebentar untuk memikirkan jawabannya.
Baik, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Gracia. Untuk penanganan alat rekaman CCTV ini sebagai alat bukti yang sah. Nah, kalau kasus itu terjadi di lokasi yang ada kamera CCTV yang merekam kejadian, maka pihak penyidik ini bisa mencari informasi kepada pemilik atau operator CCTV-nya untuk, dan juga diminta itu untuk menunjukkan rekaman yang terkait kasus tersebut berdasarkan waktu, lokasi, dan penampakan orang yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Kalau dalam CCTV itu memang ada petunjuknya, berarti penyidiknya bisa dengan resmi meminta rekaman yang relevan dengan membuat berita acara pengambilan barang bukti. Bagaimana, Saudari Gracia? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Menilai ketepatan penempatan organisasi pengadaan pada struktur organisasi perusahaan. Nah, itu menurut saya dengan dilaksanakannya audit fungsi pengadaan, itu nanti perusahaan itu dapat laporan yang menyajikan hasil atas penilaian organisasi, peraturan, dan aktivitas pengadaan maupun temuan-temuan audit serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam perbaikan atas kekurangan proses pengadaan yang masih terjadi. Jadi dapat menilai ketepatan penempatan organisasi ini ya dari audit fungsi pengadaan tersebut. Bagaimana, Saudari Diana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Pak Dan. Ya, terima kasih Sania untuk presentasinya mengenai investigasi pengadaan dan forensik digital ya, atau forensik dengan komputer. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Sania tentang apa bentar, ini kok kacau di komputer saya. Oke, tentang materinya saya pikir sudah pas, cocok, sudah sesuai dengan apa ya, katakanlah apa yang memang harus disampaikan. Jadi materinya secara penyajian di makalah juga sudah nggak ada masalah, cukup baik. Terus kemudian PPT-nya juga menarik karena tidak terlalu banyak tulisan. Dan ya khususnya untuk makalah sih sebenarnya tidak juga banyak ini ya, banyak dari saya tidak banyak masukan kecuali memang beberapa yang memang kurang referensi aja sih. Kalau typo-nya terus kemudian tata letak dan sebagainya, everything is good. Waduh. Jadi sudah sangat baik gitu ya. Nah, mengenai kemudian diskusi. Nah, ini kan kemudian jadi pertanyaannya jadi banyak karena kemudian apa? Oh ya, sebelum masuk ke diskusinya itu kita ngomongin tentang studi kasusnya ya. Bahwa kemudian untuk pengadaan dengan Setio Novanto sebagai sebagai studi kasusnya, bagaimana ternyata kemudian pengadaan untuk EKTP yang itu menyiksa banyak orang. Saya juga 2 tahun saya pakai KTP yang lembarannya sebesar halaman folio gitu ya. Itu kemudian jadi terpaksa harus ada beli materi khususnya gitu dimasukin supaya nggak basah dan sebagainya. Itu yang 2 tahun saya itu kan per 6 bulan harus
harus diperpanjang ya, setelah 2 tahun baru kemudian saya bisa dapat KTP EKTP-nya. Itu yang dari kelakuannya Setia Novanto itu akibatnya seperti itu. Jadi menyusahkan orang banyak. Nah, oke, itu contoh yang pas karena kemudian bagaimana pengadaan itu dikorupsi nggak main-main ya, sampai ratusan miliar gitu ya. Nggak tahu kenapa di sekarang ini, dan kemarin berita terakhir lebih mengerikan lagi gitu ya, dana sosial bansos itu untuk COVID itu dikorupsi. Jadi dikutipnya kalau beritanya sih memang belum dibuktikan di pengadilan, tapi setiap bansos yang keluar itu ternyata dikutip 10.000 oleh Pak Menteri. Nah, bayangin itu 10.000 kali berapa jumlah bansos yang diserahkan, yang didistribusikan kepada masyarakat, dan berapa kali gitu ya kan. Kalau katakanlah itu per bulan itu 1 kali aja, kemarin bansosnya itu diperpanjang sudah 6 bulan, terus kemudian dikalikan dengan 10.000 kali jumlah penduduk. Ya kemudian Pak Menterinya sih dapat 14 kemarin kayaknya kalau nggak salah ya, laporannya dapat 14 juta. 14 miliar. Ya, dan tidak takut lagi sama aturan undang-undang yang mengatakan bahwa kemudian jelas-jelas kalau kemudian korupsinya itu untuk bencana itu bisa terancam hukuman mati. Ya, tapi beliaunya sepertinya sih, tapi sebelumnya lucu, sebelumnya itu mengeluarkan himbauan Natal. Jadi beliau itu sebagai menteri dan sebagai Nasrani itu membuat catatan Natal gitu ya sebagai bahan refleksi pribadi. Terus kemudian 4-5 hari kemudian ditangkap KPK karena korupsi. Ya akhirnya ternyata Tuhan aja dibuat main-main, apalagi uang negara gitu ya. Ya sudahlah, itu urusan pribadi beliau gitu ya, tapi bahwa ternyata pengadaan itu jangankan yang kemudian kita ngomong Setia Novanto EKTP juga nggak banyak kok. Jadi setiap orang itu cuma dikutip berapa ribu gitu, kalau nggak salah 5.000 per orang untuk satu pembuatan KTP itu, tapi KTP untuk berapa ratus juta orang itu se-Indonesia. Nah ini kan 10.000 per bantuan. Ya ternyata pengadaan itu baik untuk yang EKTP, kasusnya yang terakhir ini yang untuk Pak Menteri itu, Pak Batubara itu, ternyata pengadaan itu adalah seperti ya pengadaan di pemerintah, baik pengadaan yang di kecil-kecil aja katakanlah di kampus gitu aja juga sama kok, bahwa kemudian mainin markup harga, kemudian minta jumlah tertentu atau katakanlah minta fee keuntungan, itu kan ya praktek yang dalam tanda petik bisa dikatakan itu sudah umum bagi orang kebanyakan, tapi sebenarnya itu kan secara etika dan secara hukum itu kan melanggar undang-undang korupsi, tidak etis, dan ya kalau secara agama ya pastilah bahwa kemudian nggak ikut kerja kok tapi ikut minta keuntungannya. Ya tapi ya namanya orang kalau kemudian apalagi punya jabatan, punya posisi menjadi penentu pengadaan, ya sepertinya kan cuma 10.000 kali berapa kali bansos, cuma 5.000 kali berapa jumlah KTP, EKTP kan dari 200 sekian, dari 260 juta orang Indonesia kan sekitar 110 sampai 120 juta kan menerima EKTP. Nah, kaliin aja dengan 5.000 kan sudah berapa ratus miliar yang didapatkan itu. Nah, memang pengadaan menjadi katakanlah lahan basah, sehingga kemudian jadi inceran banyak orang di pemerintahan maupun di perusahaan. Jadi sepertinya lahan basah.
Nah, itu yang terjadi ya. Jadi kalau kemudian bagaimana itu di perusahaan, ya kalau negara sebenarnya ada aturannya, ada banyak peraturannya, tapi bahwa kemudian main-mainnya juga banyak di perusahaan. Kan itu kan ya ini cerita katakanlah cerita nyata, karena istri saya pernah bekerja di bagian pengadaan. Itu sampai kemudian aturan ya, karena ya betulan PMA ya, ikut perusahaan Jerman. Jadi di perusahaan Jerman itu sampai aturannya bahwa kemudian jangankan menerima fee, bagian pengadaan itu karena kemudian dapat apa ya, punya banyak relasi, karena kemudian relasinya menghasilkan, kemudian dapat kiriman. Jadi kiriman seperti parcel, seperti kalau Natal gini udah pasti banyak datang. Nah, itu kalau di perusahaan asing itu tidak boleh diterima. Kalau sampai ketahuan diterima, kalau sampai ketahuan menerima, itu cuma satu ya, kemudian langsung SP3 kalau nggak salah. Jadi tidak ada SP1, SP2, langsung SP3, sekali lagi berbuat langsung dikeluarkan. Nah, itu apa yang terjadi? Semua kemudian kalau dapat katakanlah kiriman atau apapun ya, bentuk tanda terima kasih dari klien, itu harus dikumpulkan, bukan hanya dilaporkan, dikumpulkan di kantor. Jadi kalau sudah dapat kiriman itu malah saya yang pening, karena saya harus mengantarkan saat itu ya, kalau sekarang sudah bawa kendaraan sendiri, saya harus mengantarkan ke kantor untuk barang yang ya saat itu saya suka banget ya, ada roti tar, ada parcel yang gede-gede. Nah, itu dikumpulkan semuanya di kantor. Kalau roti tar langsung dibagi semuanya kepada bukan hanya seluruh bagian, tapi siapapun yang aktif. Nah, kalau yang parcel-parcel dikumpulkan semuanya, dikumpulkan di ya, semacam apa ya, tempat penyimpanan bersama itu, terus kemudian itu dibongkari semua. Nah, setelah dibongkar itu dibagi rata seluruh staf, bukan hanya di bagian pengadaan, tapi seluruh staf seluruh pabrik. Nah, itu seperti itu kalau memang kemudian ikut PMA ya, aturannya ketat, aturannya sangat detail, karena itu sudah dianggap gratifikasi. Padahal itu kan tanda terima kasih. Beda kalau gratifikasi itu kan kita diberi karena kita memang kemudian janji memberi. Nah, ini enggak. Hubungannya kan sudah selesai, sudah kemudian 2-3 tahun jalan, kemudian dikirimin parcel aja masih harus dikumpulkan dan kemudian dibagi bersama di perusahaan. Jadi ya kalau kita kemudian ikut PMA seperti itu ya maunya kayak ya harus seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan kita loh kan nggak apa-apa, ini kan tanda terima kasih. Nah, jangankan tanda terima kasih, yang kemudian pengadaan itu diada-adakan supaya memang ada. Jadi ya banyak yang terjadi. Jadi di perusahaan kita juga banyak ya, termasuk masuk tender-tender proyek dan sebagainya, pasti kemudian ada sukses fee gitu ya, mereka minta dan sebagainya. Jadi itu kemudian di sini dianggap hal lumrah, dianggap hal yang normal. Padahal ya tidak etis, melanggar peraturan dan perundangan, bahkan ya kalau kita ngomong yang lebih tinggi lagi melanggar norma agama, tapi dianggap hal yang umum di Indonesia. Nah, itu yang kemudian ya kalau kita sih bilang mending membiasakan yang benar daripada membenarkan yang biasa. Karena itu sudah dianggap biasa, maka dianggap benar. Padahal kan merugikan, itu menjadikan kalau di Pak terus apa akibatnya bagi perusahaan itu kan yang namanya black economy, menjadikan cost itu, biaya-biaya yang lain, biaya entertainment itu jadi tinggi. Nah, itu yang sebenarnya jadi lawan kita, jadi kemudian itu harus diperhatikan dan dilawan terus-menerus ya, kebiasaan-kebiasaan melakukan memberi gratifikasi atau kemudian usaha-usaha suap atau usaha-usaha untuk memperlancar bisnis. Nah,
Ya, kemudian yang kedua, bagaimana dengan akuntansi forensik? Nah, di sini ada banyak pertanyaan, apa sih bedanya antara forensik digital dengan atau forensik dengan komputer, tapi lebih tepatnya digital, dengan kemudian ahli IT. Nah, enaknya begini, kalau saya bilang ya sama seperti gini. Pertanyaannya Mbak Ibanes tadi, apa bedanya sarjana akuntansi, bahkan seorang akuntan dengan akuntan forensik? Ya kan beda jauh. Nah, itu kan karena apa? Kalau seorang sarjana akuntansi taunya at a glance ya, secara umum tidak menyeluruh, menyeluruh tapi tidak dalam. Tapi kemudian yang namanya akuntan berarti dia ada pendidikan khusus, ada kriteria khusus sehingga dia mampu bukan hanya ngomong akuntansi secara umum, tapi dia punya bidang kekhususan yang dia sudah pelajari, bahwa kemudian yang namanya akuntan pasti sudah paham tentang bukan hanya teori tapi juga hal-hal yang praktik terkait dengan akuntan pada umumnya ya. Akuntan pada umumnya berarti dia tahu dan paham tentang standar akuntansi. Nah, ternyata itu aja nggak cukup, bahwa kemudian kemudian standar akuntansi itu kan harus tahu ada yang bagian bagaimana bukan hanya menyajikan, bukan hanya memeriksa sesuai standar, tapi juga melakukan audit. Nah, itu kemudian ada yang namanya CA pun harus lanjut ke CPA. Nah, terus kemudian audit umumnya sudah bisa memeriksa dan sebagainya, bisa memverifikasi, tapi ternyata untuk forensik perlu keahlian khusus, sehingga mereka yang ambil ya syarat dasarnya itu kan SE, terus kemudian jadi CA, terus kemudian jadi CPA kalau memang jadi auditor, atau jadi auditor internal, jadi CIA atau QIA. Nah, dulu QIA, sekarang sudah jadi CIA, Certified Internal Audit. Nah, itu kemudian syaratnya apa lagi? Kalau tahu lebih dalam, dia harus dapat CFE, Certified Fraud Examiner. Jadi itu lebih dalam lagi. Nah, siapa? Nah, orang-orang yang memang inginnya belajar tentang fraud dan melakukan investigasi, karena ilmunya beda. Jadi akuntan enaknya Anda lah gitu ya, kemudian dulu sebagai sarjana akuntansi Anda tahu semuanya, hampir tahu semuanya. Tapi bahwa kemudian itu sama seperti dokter umum. Nah, kalau yang namanya akuntan berarti dia adalah dokter spesialis CA gitu ya, yang kemudian dia tahu paham banget tentang standar. Nah, kemudian spesialisnya pingin apa? Auditor, internal atau eksternal, atau kemudian pajak, ada lagi terus. Kemudian super spesialisnya, ternyata katakanlah dokter bedah. Nah, ternyata ada bedah jantung, bedah syaraf. Nah, itu yang kemudian masuk ke lebih dalam lagi forensik dan sebagainya. Jadi akuntansi itu memang karena dunia profesi, karena dia seperti perlakuannya seperti dokter, jadi mendalam gitu. Sama seperti pengacara pada umumnya ya pengacara, dia pengacara apa? Dia kemudian pengacara pidana atau perdata. Nah, kalau yang pidana atau katakanlah yang perdata, mereka juga punya kekhususan. Nah, perdata itu ada yang kalau yang mereka paham banget secara umum, mereka bisa melakukan akte jual beli gitu ya, yang umumnya itu. Tapi kemudian jadi apa? Berarti dia punya sisi kekhususan lagi, dia ambil yang bisnis. Ada yang khusus ngurusi perceraian, ada yang lain dan sebagainya. Jadi sebenarnya sama, akuntan, dokter, pengacara itu ya, itu kemudian pasti punya super spesialis. Nah, khusus forensik itu memang harus paham 3 hal. Dia harus tahu akuntansi, dia harus tahu audit, dan dia harus tahu masalah hukum. Plus ilmu forensik yang sebenarnya ilmunya itu adalah ilmu kedokteran dan ilmu kepolisian.
Nah, itu yang harus difahami. Berarti apa, kalau ingin tahu bagaimana akuntansi forensik, ya detail lagi. Nah, ini sepertinya yang nanya tadi kan Ibanez gitu ya. Ibanez kan anak audit. Jadi setelah ini ya, kalau memang mau lanjut lagi, ya ambil aja si E. Setelah itu mau kemana? Si E kan berarti sekolah lagi gitu ya. Bukan sekolah sih, ambil sertifikasi sebaiknya, tapi sambil sekolah. Terus kemudian mau lanjut kemana? Apakah jadi auditor internal atau jadi auditor eksternal? Itu pilihan lagi. Nah, kemudian kemana lagi kalau kemudian setelah itu? Nah, kemudian kalau ingin belajar forensik, ambil CFE. Setelah kemudian ya setelah menyelesaikan ini ya pendidikan profesinya. Nah, itu ambil yang spesialis lagi kalau mau. Jadi memang masih panjang. Nah, itulah akuntansi. Nah, itulah yang sebenarnya dibahas hari ini oleh Sania, bahwa ternyata yang namanya digital forensik itu lebih lagi. Berarti apa? Bukan hanya forensik pada umumnya, tapi juga harus punya kemampuan IT. Sama seperti IT. IT kan umumnya. Tapi mereka yang data miner, yang bagaimana yang tahu kemudian bagaimana mengambil data, nah itu rata-rata anak SI, karena urusannya dengan database. Sedangkan bagaimana kemudian kalau urusannya dengan kejahatan yang lain, seperti kemudian adanya mereka yang kemudian disebut hacker dan sebagainya, itu anak-anak pemrograman, anak-anak informatika yang lebih tahu. Sedangkan anak-anak kemudian bagaimana dengan komputer forensik atau forensik digital. Nah, itu juga ada lagi bidangnya, ada spesifikasinya. Mereka harus bukan hanya ya ambil ininya ya, ambil kekhususannya. Setelah itu kalau ternyata yang lain, nah kalau yang lain seperti tadi kan kasusnya ini kan pakai video gitu ya, bagaimana dengan, terus tadi ada yang nanya tentang bagaimana editing dan sebagainya. Nah, itu juga ilmunya beda lagi itu. Itu ilmunya tentang citra atau image. Nah, itu ada ahlinya lagi, ada ahlinya khusus. Telematika namanya ilmunya, bukan hanya informatika tapi tele, karena berarti apa? Ada kemampuan mengambil citra, telematika. Nah, itu salah satunya itu kan ya mantan menteri, mantan anggota dewan itu kan Roy Suryo, itu yang ahli telematika. Nah, sedangkan untuk forensik audit beda lagi. Ya, sorry, bukan untuk forensik audit, untuk forensik digital ada lagi. Dan dulu dosen di sini ada, tapi sekarang sudah keluar karena dia bergabung, karena dia ambilnya itu memang kekhususannya di telematika. Saat dia di sini waktu masuk itu S1, kemudian sekolahnya memang di telematika. Nah, kemudian dia setelah lulus S2 malah kemudian bergabung dengan kepolisian karena memang diambil oleh kepolisian. Sorry, di cyber. Jadi dia yang di urusannya dengan cyber, tapi memang keahliannya dia di telematika, jadi image, gambar dan sebagainya. Sekarang sudah jadi Pak Polisi. Sempat berhubungan, ya saya punya relasi baik lah dengan beliau sampai sekarang ya, karena apa, kerjaannya hampir sama gitu, masih kontak-kontakan sampai hari ini. Itu nah, tapi anak IT karena kemudian telematika ya, kalau kemudian anak akuntansi masuk ke telematika harus belajar IT lagi atau belajar ya imaging berarti memang di SI gitu ya. Nah, itu kan ilmu yang beda lagi gitu ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi memang cakupannya itu luas banget, bahwa kemudian kalau kita ngomong pengadaan ada banyak lubang, ada banyak celah, tapi karena apa? Karena budaya kita yang memang buruk dalam memperlakukan atau menganggap gratifikasi, menganggap bahwa kemudian namanya sukses fee itu bukan sesuatu yang haram. Bahkan dikejar-kejar karena dianggap itu lahan basah. Kemudian bagaimana pembuktian di komputer dengan forensik atau digital, dengan komputer atau digital forensik ini juga membutuhkan ilmu yang lain lagi. Nah, tapi untuk semua yang sudah disampaikan oleh Sania,
sangat baik, jadi secara materi sudah disajikan dengan baik, presentasi juga baik, dan diskusi berjalan lancar dan nggak perlu lama Sania kemudian cari-cari entah sumber referensi, entah berpikir gitu ya, kemudian jawabannya juga bisa disampaikan dengan cepat dan tepat. Itu sih yang tambahan saya dan komentar saya terhadap perkuliahan yang hari ini gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan kawan-kawan tentang perkuliahan hari ini, tentang digital forensik atau komputer forensik dan pengadaan investigasi terhadap pengadaan. Ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, minggu depan siapa ini? Belum Galif ya? Halo? Galif masih 2 minggu lagi Minggu ya? depan saya, Pak. Oh, Cindy. Senin depan saya, Pak. Iya, Pak. Hah? Enggak, yang Kamis ini? Kamis besok? Oh, Kamis besok bukan saya, Pak. Stefani, Pak. Oh, Stefani, terus kemudian Senin itu Cindy, Kamisnya baru Galif ya? Ya. Tanggal 17 baru Galif? Iya, Pak. Oke, berarti tinggal 3 lagi ya, semoga minggu depan bisa terselesaikan dengan baik. Sebenarnya juga agak nggak enak karena kemudian banyak yang repot dengan ini ya, dengan proposalnya. Oke, ya semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar, baik perkuliahan yang tersisa maupun proposal dan tugas akhir, semuanya semoga lancar dan bisa terselesaikan semuanya dengan baik. Kalau tidak ada yang lain lagi, kita akan akhiri dan tutup perkuliahan hari ini dengan doa untuk mengucap syukur dan ya berharap bahwa kemudian apa yang kita lakukan selama perkuliahan kita itu menghasilkan sesuatu yang baik, juga untuk tugas akhir Anda, mulai dari yang proposal atau yang sudah selesai seminar proposalnya, untuk revisinya, untuk kemudian sampai ke hasilnya juga bisa dikerjakan dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Majung ini dengan baik pula. Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita akan tutup dan akhiri perkuliahan hari ini dengan doa. Doa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang, ketemu Terima lagi kasih, Pak. hari Kamis besok ya. Terima kasih, ya. Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Mbak. Iya, siang. Terima kasih, Pak. Ya.